Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda di long weekend kali ini dan libur panjang yang penuh sukacita. Kita juga besok akan merayakan Imlek bersama teman-teman dari Tionghoa yang saat ini juga sudah bersukacita beramai-ramai menyambut perayaan Imlek, puncaknya esok hari. Dan hari ini Tribuners kita akan berkumpul dan juga ngobrol bersama di Ngobrol Spesial Imlek 2025 atau 2576 Kongzili. Pada hari ini bersama saya Ilu Devi Sania sebagai host untuk Anda. Dan Tribuners, hari ini saya tidak sendiri, ditemani juga dengan dua narasumber kita yang akan menggambarkan Kebineka Tunggal Ika pada ngobrol kita pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Dr. Haji Usman Sofyan MA selaku Ketua Tanfidsyah PCNU Kota Makassar, dan juga yang kedua ada Bapak Peter Gosal selaku Ketua Perhimpunan Tionghoa Indonesia atau INTI Sulawesi Selatan yang akan berbicara bersama kita pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sibuk-sibukkah Imlek atau seperti apa? Sehat, sibuk ya, karena malam ini puncaknya ya. Iya, puncaknya malam ini. Puncaknya kita mau memasuki tahun baru ini. Oke, Bapak seperti apa? Alhamdulillah sehat. Sehat dan bahagia. Ini kita lagi libur panjang ceritanya Pak ya. Teman-teman Tionghoa lagi menyambut hari raya, kita juga libur panjang begitu. Sama-sama bersukacita. Nah, untuk mengawali perbincangan kita pada hari ini Pak, mungkin dapat disampaikan dulu kepada Tribuners, perayaan Imlek pada tahun ini seperti apa konsep, tema dan juga harapannya? Perayaan Imlek tahun ini khususnya untuk Kota Makassar ya, agak beda mungkin dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi selama 10 tahun terakhir itu Imlek itu biasa-biasa aja. Kita lihat ramai di Chinatown, di Jalan Sulawesi dan sebagainya, itu orang ke rumah ibadah, sembahyang, terus ada pasar malam semacamnya. Tapi khusus untuk tahun ini ada 12 kelenteng dan vihara siap untuk mengadakan arak-arakan. Jadi dewanya diarak-arak keliling kota. Tujuannya adalah untuk memberkati Kota Makassar sehingga di tahun yang baru ini yang akan datang itu Kota Makassar akan lebih baik, lebih sejahtera, aman, tentram, kita makin maju dan makmur seperti itu. Jadi ini kejadian yang dulu pernah kita adakan 10-11 tahun lalu. Nah, ini muncul lagi dan uniknya tahun ini kita INTI bersama NU ngambil inisiatif untuk mengadakan Barisan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita ngajak teman-teman dari seperti Muhammadiyah, ya, seperti Parasita Hindu, PGI, Pemuda Katolik, terus ulama-ulamanya, terus juga ada teman-teman dari komunitas apa, mereka akan bawa budaya-budaya Sulawesi Selatan, ikut berbaris bersama-sama, menunjukkan bahwa kita kompak, kita satu, kita Indonesia. Baik, jadi perayaan tahun ini bukan hanya artinya bukan hanya teman-teman Tionghoa yang akan nanti merayakan di jalan-jalan dan lain sebagainya, tapi juga mengikut sertakan begitu umat-umat lain turut berpartisipasi untuk meramaikan Imlek tahun ini. Nah, kalau tahun ini Pak, memang Imlek kami lihat adalah sionya ular kayu begitu. Mungkin seperti apa harapannya untuk sio ular kayu pada tahun ini? Kalau yang kita tahu tentang ular kayu ya, ular kayu itu kebetulan tahun ini masuk di elemen kayu, dan kayu itu kan melambangkan pertumbuhan, tumbuh dan pembaharuan, terus kreativitas, ditambah dengan karakter ular yang selalu cerdas. Nah, kita berharap bahwa di tahun ular itu kreativitas bisa berkembang, bertumbuh, sehingga kita makin cerdas dan makin makmur ke depan. Oke, baik. Jadi artinya cerdas tapi juga penuh dengan ketangguhan begitu ya. Kita tahu juga sifat-sifat seperti itu menjadi harapan bagi kita semua umat yang ada di Makassar tentunya ya Pak ya. Terkait perayaan ini juga. Nah, untuk itu juga dalam perayaan Imlek tadi sudah disampaikan ada nanti Barisan Bhinneka Tunggal Ika begitu ya Pak ya. Dari NU sendiri Pak, mungkin seperti apa keterlibatannya dalam juga turut serta menghargai dan merayakan bagaimana teman-teman dari Tionghoa merayakan Imlek tahun ini? Ya, jadi tentu kami dari Nahdlatul Ulama bagian dari bersyukurlah bahwa kita berada di tahun 2576 Kongzili 2025 Miladiah. Jadi sebenarnya ini bukan hanya dirayakan dan
oleh teman-teman di Tionghoa, tapi seluruh umat manusia, karena ini hanya adalah perbedaan waktu saja. Tentunya banyak hal yang bisa kita ambil secara positif, dan kami dengan teman-teman di Tionghoa tidak kaget dan tidak merasa asing dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, karena khususnya dalam kurun waktu kepengurusan Nahdlatul Ulama Kota Makassar 5 tahun terakhir, kami sangat intens berdialog, berkomunikasi, bahkan ada beberapa kegiatan yang kami lakukan bersama dengan teman-teman di Tionghoa, khususnya melalui teman-teman dari INTI Sulawesi Selatan dan Makassar. Jadi ya kita sangat mengapresiasi dan mendukung penuh bahwa ini bagian daripada cara kita bersama untuk memperlihatkan dan mensyukuri nikmat Tuhan, karunia Tuhan, bahwa perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan itu adalah merupakan karunia yang harus kita syukuri, karena itulah yang memberikan warna kehidupan. Hidup ini tidak indah kalau tidak berwarna. Hari ini kita merah saya putih, merah putih, ya itulah Indonesia. Jadi bukan hanya seyogyanya Imlek itu setiap tahunnya sama, misalnya kalau kita di umat Islam tahun baru Hijriah, tahun baru Masehi, bukan hanya bagi pemeluk yang merayakan. Karena itu hanya adalah persoalan perbedaan penentuan awal tahun dan akhir tahun. Tapi substansinya adalah selalu ada spirit seperti disampaikan tadi Pak Ketua INTI, bahwa ya ada optimisme baru, ada semangat baru, ada kreativitas yang kita mengharapkan dari tahun baru Imlek ini. Saya kira begitu. Iya, baik. Dan itu juga artinya kita juga punya perayaan masing-masing, tetapi pada saat rekan-rekan atau saudara lain merayakan, kita juga turut bersuka cita, begitu ya Pak ya, dan juga menghargai. Nah, sebelum dari kerjasama ini Pak, begitu antara INTI dan juga NU di Kota Makassar, sebelumnya apakah ada acara-acara lain begitu yang juga NU dan juga INTI sudah sering bekerja sama begitu? Ya, dan itu cukup intens. Malah ada beberapa kegiatan yang kalau tidak salah itu menjadi prototipe kegiatan nasional sekarang yang menjadi unggulan daripada teman-teman INTI. Kami punya program itu namanya kaderisasi harmoni kebangsaan. Jadi kami punya kader 30 orang anak muda-mudi baik dari INTI maupun NU itu yang pernah kita latih dalam 2 hari 2 malam leadershipnya, menanamkan rasa persaudaraan, pembauran, semangat kebangsaan, kebinekaan, dan kita dalam 2 hari 2 malam itu mereka kita inapkan, misalnya dalam satu kamar itu dengan satu dari NU, satu dari Tionghoa, dan apa hasil, dan itu sampai hari ini mereka masih ada grupnya dan cukup intens, dan itu menjadi ruang komunikasi kita. Artinya bahwa pemahaman kesadaran tentang toleransi kebinekaan itu, harmonisasi di antara kita sesama anak bangsa, tidak hanya pada Pak Peter yang saat ini telah memasuki usia senja. Betul. Tapi masih aktif ya Pak ya? Iya, masih aktif ya. Artinya usia masih senja tapi semangat anak muda ya, sama dengan kami. Yang kebetulan hari ini diberikan amanah oleh para ulama untuk istilahnya menjalankan organisasi. Tidak hanya antara Usman Sofia dengan Peter Gosal yang memahami ini dan cinta akan kebinekaan ini dan memahami bagaimana ini perlu dijaga, tapi kita harus mengestafetkan, melanjutkan ini, dan salah satunya itu kita lakukan program kaderisasi yang namanya kaderisasi harmoni kebangsaan. Dan satu hal Mbak yang paling penting, bahkan ada beberapa kader di antara kami mengatakan bahwa dalam selama interaksi kegiatan itu dan bermalam dengan sekamarnya, yang tentunya sama-sama, kalau laki-laki sama laki-laki sama-sama perempuan kan, itu malah mereka ada yang tidak sadar, menyadari bahwa oh ternyata teman satu kamar saya itu non muslim misalnya, atau Tionghoa. Artinya bahwa mereka sudah merasa tidak ada lagi ganjalan itu, dan itu memang yang
dan apa namanya perasaan-perasaan yang kurang nyaman yang mungkin di sebagian antara kita masih canggung berinteraksi, itu yang kita harus hilangkan. Karena yang namanya umat manusia kan agama itu ya itulah adalah fitrah, tetapi persamaan, kesetaraan, kemanusiaan itu adalah yang hakiki. Iya, betul. Baik. Nah, memang perbedaan itu adalah sesuatu hal yang mutlak ya Pak ya, ada, tapi tinggal dari kita saja bagaimana menghargai perbedaan itu. Nah, untuk Bapak mungkin dari inti boleh diceritakan bagaimana sih sebenarnya awal mula bisa terjalin kerjasama begitu, terutama dengan NU di Kota Makassar. Sebenarnya inti dan NU ini udah lama, udah lama. Dari pusat itu juga kita sangat-sangat dekat. Kan semua kita tahu Bapak Imlek yang kita katakan itu adalah Gus Dur. Ya, Imlek itu bisa menjadi hari libur nasional. Kita harus berterima kasih sama Pak Gus Dur. Seperti itu ya. Jadi memang hubungan teman-teman inti dengan NU itu sangat erat. Nah itu kita bawa, semangatnya kita bawa dari pusat ke daerah. Kebetulan di Makassar ini saya bersahabat sama Pak Usman Sofyan, sama Ketua PCNU sebelumnya juga, Pak Kaswat ya, Ustaz Kaswat. Dan kita sering sama-sama, dan muncullah ide itu kita buat kaderisasi, harmonisasi itu. Kita inapkan teman-teman, kita adakan pelatihan leadership, kita buat mereka bergabung dalam satu tim yang buatkan games, mereka belajar menjadi leadership. Ya, kita bekali mereka bekal-bekal di kemudian hari mereka bisa pakai bersama. Kalau dia ketemu warga Tionghoa, dia sudah tahu oh karakternya seperti ini. Padahal mereka tuh nggak negatif thinking dari awal ya. Jadi kita ingin mereka tahu sama kita sama. Nggak ada orang mau lahir minta jadi warna kulit apakah Mbak ya. Jadi kita emang God given. Itu kita harus berterima kasih apa yang kita punya. Itu yang kita ingin kembangkan sama-sama. Dan juga ada satu program kita itu Kopi Nusantara. Kita pagi-pagi itu ngopi bareng ulama-ulama, ustaz-ustaz muda kita, sahabat-sahabat kita dari NU. Dan kita keliling di warung kopi di Chinatown. Nah itu yang bedanya. Ya, Pak Ustaz ya, seperti itu ya kira-kira. Jadi semangatnya memang seperti itu. Semangat kebersamaan. Bahwa kita itu satu. Walaupun kita beda, tapi kebersamaan itu indah ya, benar. Ya, kita kalau bisa mengerti satu sama lainnya itu sangat-sangat bagus. Berarti ini memang hubungan yang dari pusat memang sudah terjalin juga ya Pak ya, dan kemudian diteruskan ke daerah-daerah ataupun juga kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Nah, untuk perayaan Imlek tahun ini sendiri Pak, rangkaiannya seperti apa dan sudah dirayakan beberapa hari belakangan sampai dengan beberapa minggu ke depan atau seperti apa Pak? Imlek itu kan, kalau Imlek itu selalu 2 minggu, 15 hari, makanya ada istilah cap gome. Nah, memang persiapan tuh intens lah ya, mulai dari 2 minggu sebelum, seminggu sebelum. Jadi kalau kita lihat di rumah-rumah ibadah, setiap perayaan tahun baru, mau agama apapun, pasti orang berdoa. Iya, betul. Iya kan, seperti itu. Jadi sama juga, karena mungkin Imlek itu konotasinya banyak dengan warga Tionghoa, ya masih banyak yang agama Buddha, Konghucu. Jadi memang kalau kita lihat pernik di kelenteng itu yang banyak yang itu ya. Jadi kita cuci rupang, kita mandikan dewa-dewi dan sebagainya. Persiapan menyambut. Malam ini pasti ramai. Orang datang ke rumah ibadah itu mengucapkan terima kasih udah bisa lalui tahun yang sekarang ini dengan baik dan berdoa untuk tahun depan yang lebih baik ya seperti itu. Betul. Nah, seperti yang saya katakan tadi di tanggal 2 itu kita kebetulan inisiatif NU dan Inti membentuk Barisan Bhinneka Tunggal Ika itu dan ngajak teman-teman dari komunitas yang lain untuk gabung. Nah, itu salah satu lah. Jadi puncaknya itu di Cap Gome tanggal 12 Februari. Itu hari terakhir Imlek. Setelah itu udah bukan tahun baru lagi. Sudah nggak bisa ada istilah ampau dan sebagainya, udah nggak bisa terima ampau lagi. Setelah itu kan seperti itu ya. Seperti itulah kira-kira. Jadi semangat. Dan juga program kita yang kaderisasi harmonisasi itu menjadi pilot project untuk seluruh inti di seluruh Indonesia. Itu dimulainya dari sini. Oke, baik. Dan memang kalau Imlek memang yang paling ditunggu biasanya angpau ya Pak ya. Angpau dan barong ya. Artinya setelah acara ini sudah bisa angpau. Iya, angpau, barong, kue-kuenya biasa juga, buah-buah jeruk itu biasa kita lihat ya Pak jeruk mandarin ya. Itu konotasinya selalu jeruk sama angpau. Iya, itu mungkin boleh sekalian dijelaskan Pak, angpau dan juga jeruk itu apa filosofinya sendiri? Itu kan rezeki ya, kita bagi rezeki, kita makan yang manis-manis, karena kita mau punya
masa depan yang bagus dan manis. Iya. Seperti itulah kira-kira. Jadi kalau di Imlek itu biasa orang juga di malam Imlek itu kan pasti pesta. Iya. Masuk makan bersama keluarga. Dan selalu pasti ada ikan ya biasanya orang. Itu tujuannya supaya di tahun-tahun akan datang itu selalu penuh dengan rezeki. Itu maknanya seperti ikan itu ya, Pak, ya. Itu hujan kan jadi uang. Banyak rezeki lah seperti itu. Baik. Makanya kalau kita dengar cerita dulu selalu orang bilang Imlek itu suka mau hujan ya, seperti itu ya. Betul, Itu karena itu rezeki ceritanya. Seperti itu Iya, ya. Pantas akhir-akhir ini hujan Badai tiap terus. hari ini juga hujan luar biasa ya Pak ya. Tapi Iya. semoga tidak mengganggu nanti berjalannya ibadah Iya. teman-teman Betul. pada saat Imlek nantinya. Dan juga Imlek tahun ini Pak di Kota Makassar sendiri dirayakan di titik mana saja untuk barongsainya kan biasa masyarakat di Kota Makassar mau nonton barongsai, mau nonton perayaan-perayaan itu kan juga luar biasa. Ada di mal-mal biasa juga mungkin. Oh iya, Sepanjang kalau ini sudah dirayakan di mana seperti saja? kan kebetulan di kelenteng kami itu kita punya barong dan satu-satunya barongsai yang di Sulawesi Selatan tuh yang main di tongkat ya. Iya. Yang di tongkat itu yang loncat-loncat. Dan itu bisa dilihat di Mall Mari dan Trans. Mereka perform setiap hari di situ dua tempat ini. Nah, nanti di tanggal 2 juga waktu arak-arakan tuh ada barong juga ikut. Nah, terus di tanggal 12 juga di Malam Cap Begome itu ada performance dari barong. Nah, dan kebetulan tahun ini Imlek itu mungkin agak panjang dirayakan, ada tanggal 2 arak-arakan kita itu yang kita ajak. Jadi ada di dalam arak-arakan juga itu kita juga tampilkan budaya Sulawesi Selatan seperti Paraga, Pepe, maka dia ikut berbaris sama kita juga, ikut di barisan itu. Jadi kita ingin tunjukkan bahwa barisan ini sebenarnya bukan agama, kita ini kebudayaan yang kita mau lestarikan, tujuannya berkati kota, nggak ada yang lain-lain. Kalau berkati kota kan untuk semua orang, seperti itu ya, seperti itu. Jadi itu, nah terus di tanggal 8-9 juga saya dengar ada acara juga, dari puncaknya itu tanggal 12 Cap Gome. Nah, ada seperti pasar malam, ada kuliner ya di sepanjang Jalan Sulawesi. Nah, kelenteng-kelenteng itu buka, khusus kayak malam ini pasti buka sampai malam. Jam 12 sampai masuk ke tahun baru. Iya. Nah, di tanggal 12 juga itu akan buka sampai jam tengah malam. Selain itu mungkin dia tutup sore ya. Tapi selama 2 minggu ini rame ya Pak ya. Oke. Yang lebih rame itu sebenarnya Tionghoa yang datang ke kelenteng. Iya. Melihat suasana di situ. Karena penasaran ya Pak ya, dan juga excited begitu bagaimana Iya, sih betul. perayaan Imlek tahun ini pasti ada yang berbeda dan juga ada keseruan masing-masing begitu. Dan juga kalau tadi kita lihat sudah dijelaskan terkait barisan yang mengikutkan budaya-budaya khas Makassar ataupun Sulawesi Selatan, itu menunjukkan bahwa masyarakat Tionghoa yang sudah berhuni di Kota Makassar juga sudah berbaur dengan budaya setempat begitu, meskipun tetap juga masih melestarikan budaya dari nenek moyang sendiri. Nah, untuk kegiatan-kegiatan kedepannya Pak yang akan bekerja sama dengan NU, apalagi nih sudah dekat dengan bulan Ramadan begitu ya Pak. Ya mungkin Pak Ustadz bisa sampaikan juga ada agenda khususkah dengan inti mungkin untuk Pasti itu ya. Ramadan nanti seperti apa Pak? Jadi kami di Nahdlatul Ulama Kota Makassar sekarang bertambah bergembira ketika menyambut dan memasuki bulan suci Ramadan. Iya. Kalau dulu kami hanya menerima undangan buka puasa dari teman-teman sesama Muslim atau kolega, sekarang bertambah yang mengundang buka puasa teman-teman dari Indonesia Tionghoa. Kemarin bahkan kemarin ada buka puasa bersama dan itu murni difasilitasi oleh teman-teman dari Indonesia Tionghoa, dan insya Allah pasti Ramadan tahun ini juga masih seperti itu Pak ya. Dan mungkin kita lebih tingkatkan lagi kegiatannya, bukan hanya sebatas buka puasa dan pemberian tali asi atau donasi kepada masyarakat atau saudara-saudara kita yang kurang mampu. Jadi banyak hal yang dalam interaksi 5 tahun terakhir ini yang semakin memberikan kesadaran kepada kita semua, khususnya kami di NU dan kader-kader muda di NU, bahwa betapa pentingnya yang merawat yang namanya kebinekaan. Karena sekalipun negara bangsa Indonesia yang cukup besar ini, kebinekaan adalah sebuah kekayaan besar yang tidak dimiliki oleh siapapun bangsa-bangsa negara lain. Ini kekayaan yang sifatnya non material, tapi keberadaannya sangat penting, sehingga itulah yang mendasari kami bahwa antara NU yang memang intisari berdirinya adalah
untuk menjadi bagian daripada mewujudkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang berorientasi pada terwujudnya kehidupan, kemaslahatan, kemanusiaan dan meninggikan harkat dan martabat manusia. Jadi itu poinnya. Jadi Imlek dialog hari ini bagian daripada sebenarnya menjalankan tujuan misi daripada berdirinya perkumpulan Jamiah Nahdlatul Ulama. Karena memang kita dituntut untuk bagaimana Islam yang rahmah, Islam yang rahmah, Islam yang ramah itu tidak hanya kita ceramahkan, kita dialogkan di lingkungan sendiri, tapi bagaimana nilai intisari ajaran agama khususnya Islam itu bisa juga dan itu penting untuk menjadi alat kita untuk berkomunikasi dengan sesama kita non-Muslim. Saya kira kerjasama kita dengan selama ini dan interaksi kita dengan teman-teman bukan hanya Tionghoa tapi agama lain ini yang perlu kita terkadang teman-teman mungkin belum memahami secara utuh bahwa kita itu dalam kerjasama berinteraksi bukan pada persoalan teologinya, bukan betul, teologinya. Betul. Bukan dalil-dalilnya, bukan ayat-ayatnya, bukan firman-firman Tuhannya, tetapi kita adalah mendialogkan, bekerja sama, berkomunikasi, bermuamalah, bekerja sama dalam prinsip intisari nilai-nilai ajaran agama. Seluruh ajaran agama mengajarkan kebaikan, cinta damai. Makanya dalam ajaran agama Islam dikatakan bahwa khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dia tidak mengatakan khairul muslimin atau khairul mu'minin, tapi khairun nas, manusia. Bukan orang mukmin yang baik, bukan orang muslim yang baik, tapi manusia seutuhnya adalah manusia yang paling baik antara sesamanya. Jadi tidak menjadi muslim sejati, tidak menjadi mukmin sejati ketika dia tidak melihat sesama manusia, terutama misalnya yang tidak seagama, tidak melihat dia seperti manusia dengan dirinya. Itu bukan muslim sejati. Dan itulah yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua, Pak Peter, bahwa yang kita lakukan ini bagian daripada apa yang telah dirintis oleh tokoh-tokoh kita, disampaikan tadi. Misalnya Gus Dur, Gus Dur memang yang paling fenomenal kan ada bahasanya begini, tidak perlu orang tahu apa agamamu, ya kan? Tapi kalau kamu bagus akhlakmu, baik hubunganmu antar sesama, maka orang tidak akan pernah bertanya apa agamamu. Segini kata kuncinya. Jadi sangat dari tadi saya katakan bahwa Imlek ini ya kami bukan hanya teman-teman Pak Peter dan kawan-kawan bergembira, kami juga bergembira. Ada memperbaharui semangat dan terutama masalah kebinekaan kita. Mengingatkan kembali bahwa dialog-dialog seperti ini itu penting untuk menjadi mata rantai tersambungnya nilai-nilai humanisme di antara kita secara keorganisasian maupun sampai kepada umat kita dan warga kita masing-masing. Yang paling penting. Baik, jadi kalau kita menemukan keindahan dalam suatu perbedaan, itu kita bisa hidup berdampingan begitu ya Pak ya. Bukan perbedaannya yang kita harus soroti terus, tapi apa kesamaan yang bisa kita ciptakan begitu. Oke, baik Pak Peter, mungkin seperti menyambung tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak terkait bulan suci Ramadan. Tahun-tahun lalu sudah menyelenggarakan buka puasa untuk teman-teman Muslim dari NU juga. Seperti apa mungkin Pak untuk tahun ini? Apakah ada rancangan lagi untuk buka puasa bersama? Pasti kita punya program sama NU karena kita ini udah sehati ya, udah selalu jalan bareng-bareng. Saya nggak tahu teman-teman kan ada teman-teman yang atur program itu, bisa aja kita ngajak mungkin teman-teman anak-anak yang berkunjung ke Trans Snow World atau apa ya, habis itu buka puasa. Kita ingin buat teman-teman nikmati lah di bulan puasa itu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita ada program-program selain buka puasa. Nantilah kita pikir. Ada santunan mungkin juga ya Pak ya. Ada seperti santunan dan sebagainya. jelas. Bagi sama juga di Imlek ini kita adakan santunan buat warga yang kurang mampu. Itu kita akan, itu pasti. Itu sudah rutin lah ya. Nah itu akan kita jalan sama-sama sama Pak Ketua.
Dan saya tambahkan untuk kerjasama bukan hanya masalah keagamaan dalam bidang pendidikan juga. Oke, iya. Betapa banyak dari kader-kader Nahdlatul Ulama yang mendapatkan beasiswa dari teman-teman Indonesia Tionghoa. Dan tidak hanya untuk biaya pendidikan dalam negeri, tapi sampai dengan ke luar negeri. Dan itu cukup banyak. Yang tahun lalu itu kan kadernya NU juga Iya, yang pergi jadi ke Cina. ke Beasiswa untuk full beasiswa ya, S2. S2 di sana. Jadi artinya ini penting untuk menjadi ikhbar, pemberitahuan kepada semua kita bahwa saatnya kita memperkecil, mempersempit perbedaan, memperlebar, memperbanyak kebersamaan, dan kita tidak bisa mempersempit perbedaan kalau kita selalu angkat adalah persoalan-persoalan teologi tadi itu, masalah keyakinan. Biarlah itu menjadi keyakinan kita masing-masing ya Pak ya. Karena saya kira agama kita kan mengajarkan seperti itu. Nah, dalam Islam, apalagi dalam ajaran Islam kan innallaha akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Oke. Akhlak ya Pak ya. Akhlak itu bukan keimanan ya, tapi perilaku kita, tutur kata kita, interaksi kita, bermuamalah kita, bersosialisasi kita. Jadi kan dalam agama bahwa tidak perlu Anda terlalu baik di mata Tuhan, tapi Anda tidak baik di mata sesama manusia. Nah, ini penting. Jadi memang dialog seperti ini, dan biasanya kami dengan Pak Ketua setiap selesai ngopi Nusantara pasti deh ada ide baru. Sama ini Pak ya, ada kerjasama baru. Sekarang belum keluar apa yang kita mau lakukan di tahun Santa. Karena memang kita punya MOU Pak Ketua. Jadi kita jadi Makassar dengan Inti punya perjanjian kerjasama 5 tahun kemarin, dan insya Allah nanti ketika kami sudah pengukuhan Pak Ketua, kita akan kebetulan juga kalau tidak salah Inti Sulsel juga mau bermusyawarah untuk penyelenggaraan pengurus kalau kami sudah. Nah, kita mengharapkan nanti setelah ibadah Ramadan atau Lebaran Hari Raya Idul Fitri, mungkin mudah-mudahan kami berdua Inti Sulsel dengan Makassar sudah selesai konsolidasi organisasi, sehingga program kerjasama ke depan bisa kita lebih formalkan lagi. Kemarin itu 5 tahun kita punya perjanjian kerjasama penguatan harmoni kebangsaan. Jadi memang kita MOU-nya, sehingga apapun yang kita kerjakan itu adalah dilandasi atas kebersamaan dan keputusan organisasi masing-masing. Bukan antara Usman Sofi dengan Peter Gosar, tetapi antara Nahdlatul Ulama dengan Indonesia Tionghoa. Seperti itu. Baik, jadi memang kerjasamanya dalam bentuk kemanusiaan begitu ya Pak ya. Saya lupa tadi memang ditambahkan soal beasiswa ya. Itu menarik itu Pak. Setiap tahun kita punya beasiswa dan kita selalu mengundang siapapun warga Sulawesi Selatan yang punya kapasitas, capable, dan memang memerlukan beasiswa, kita tampung. Nah, seperti tahun kemarin itu salah satu warga NU yang pergi. Jadi kebetulan dia guru, dia lolos tes, ngambil S2 di Cina. Nah, Inti Sulsel sudah berangkatkan sekitar 8 orang untuk beasiswa. Tiap tahun kita punya, dan itu juga kita masukkan dalam kerjasama kita dengan NU bahwa nanti setiap beasiswa yang ada kita prioritaskan warga NU, dan sebenarnya siapa saja warga Sulawesi Selatan, tapi memang ada tahapan-tahapan yang dia harus lewati, ada tes-tes ya, dan ada saringan. Tapi beasiswa ini sangat luar biasa, beasiswa dari pemerintah Cina. Full ya Pak ya? Full, dapat uang jalan, tinggal, biaya sekolah. Bahkan keluarga ya, kalau ini diberangkatkan. Kalau irit malah bisa kirim buat keluarga ya. Oh, seperti itu ya, benar-benar. Sangat-sangat luar biasa. Ada satu yang kita kirim ngambil S3 udah sekarang. Yang satu ini yang tahun kemarin 2 tahun lalu pergi itu S2. Kita udah kirim 8 orang dari Sulawesi Selatan. Sejauh ini sudah berjalan berapa tahun Pak untuk beasiswa itu? Ini udah jalan 4 tahun. 4 tahun ya. Dan mulai dari S1, S2, S3. Semua bisa. Dan itu kita terbuka sebenarnya. Memang dalam MOU kita dengan NU itu salah satu poin yang kita masukkan. Pendidikan. Beasiswa. Jadi Inti itu dapat semacam prioritas lah jatah dari beasiswa yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok. Itu kita dapat beberapa yang kita bagikan kepada teman-teman kita.
Oke, baik. Jadi beasiswa ini juga salah satu program yang baik begitu ya Pak ya, untuk sama-sama meningkatkan kualitas dari pendidikan masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan. Nah, untuk beasiswanya itu Pak, apakah memang hanya ke China atau ada negara lain mungkin ke depannya yang akan dituju? Sementara ini hanya ke China. Nanti ke depannya kita belum tahu ya, kita sambil jalan kita lihat perkembangan seperti apa. Dan beasiswa ini kan rata-rata dibiayai oleh pemerintah setempat. Nah, kita sebagai organisasi kita lobby pemerintahnya, kita diberikan jatah. Nah, itu yang kita bagikan kepada teman-teman yang memerlukan. Oke, baik. Jadi dari kerjasama itu ternyata banyak lahir manfaat begitu ya Pak ya, bukan hanya bagi masyarakat Tionghoa dan teman-teman dari INTI, tapi juga dari NU dan lain sebagainya. Nah, untuk merawat kebinekaan ini sendiri, Pak Peter, apakah kedepannya juga akan ada kerjasama lain selain dari NU, mungkin dari umat-umat lain, Hindu, Kristen dan lain sebagainya, seperti apa Pak? Ya pasti jelas. Kita sebenarnya INTI itu kita contoh ya, kita bersama UMI Sulawesi Selatan waktu gempa Sulbar, kita bersama dengan UMI kerjasama buat listrik solar. Jadi teman-teman dari UMI, dari Fakultas Teknik Industri, mereka punya teknologi, kita kerjasama mereka yang bantu ke teman-teman yang kena musibah gempa waktu itu, lokasi bencana yang susah listrik, kita tempatkan alat di situ ya, supaya mereka bisa ada listrik minimal untuk komunikasinya, dia bisa pakai penerangan darurat seperti itu. Jadi memang itu sering, dan kita juga ada kerjasama sama kayak pesantrennya Pak Kasim Matar ya. Kita ada kerjasama inti, kita gali sumur untuk teman-teman di kampung yang susah air. Kita kerjasama, tapi itu juga kerjasama sama UMI waktu itu. Anak-anak Fakultas Teknik Industri, mereka punya teknologi, kita sama-sama, anak-anak muda kita juga kerja sama-sama, mereka sama-sama cari sumber air, kita lakukan, kita persembahkan untuk kampung di mana yang sulit air gitu loh. Seperti itu. Baik, jadi kerjasamanya bukan hanya dengan organisasi bapak-bapak ya, tapi juga dengan anak muda, mahasiswa. Banyak anak-anak muda malah yang kerja ya, betul. Oke, baik, dengan mahasiswa di kampus-kampus dan artinya memanfaatkan teknologi yang mereka bisa ciptakan begitu dan untuk kemaslahatan masyarakat yang sedang mengalami musibah. Baik, dan juga Pak, Imlek tahun ini sudah dirayakan beberapa hari belakangan dan malam nanti puncaknya mungkin di tahun ini Pak, kalau Bapak sendiri dan di Kota Makassar, seperti apa hikmat di malam Imlek yang nanti puncaknya malam hari ini, mungkin apa yang akan diharapkan? Imlek tahun ini akan sangat-sangat spesial dengan tanggal 2 ada arak-arakan dewa yang memberkati kota itu ya. Itu akan sangat spesial karena udah lebih dari 10 tahun nggak pernah diadakan. Jadi dan pesertanya itu sekitar 5.000 orang. Nah, itu akan keliling dari Jalan Sulawesi, lewat Jalan Sangir, Jalan Irian, Jalan Ahmad Yani kembali ke Jalan Sulawesi. Nah, itu akan diikuti termasuk oleh teman-teman NU, teman-teman Hindu, ya dan sebagainya, teman-teman Katolik dan sebagainya. Itu akan rame-rame ikut. Tujuannya kan berkati kota. Nah, kita yakin Imlek tahun ini akan lebih semarak, akan lebih husuk juga ya, dan pasti kita akan lebih baik di tahun yang akan datang. Baik, memang menjadi harapan besar begitu ya Pak ya. Itu tadi arak-arakan baru dilaksanakan lagi 10 tahun, apakah memang jangka waktunya per 10 tahun atau seperti apa Pak? Bukan, sebenarnya tiap tahun bisa, karena memang untuk ngumpul seluruh kelenteng vihara untuk bisa sepakat mau keluar sama-sama. Ini kan untuk mau keluar kita harus berdoa, minta izin juga sama dewa-dewi kita, mereka siap nggak untuk keluar, seperti itulah ya. Dan kemudian tahun ini diprakarsai oleh Walubi dan Inti, mereka sepakat untuk sama-sama, jadi ada 12. Tahun ini adalah tahun yang paling pesertanya paling besar dari sebelum-sebelumnya yang pernah kita lakukan. Artinya meriah banget tahun meriah ini banget, ya Pak meriah ya? banget. Oke, baik. Apalagi tahun ini khusus kita punya Barisan Bhinneka Tunggal Ika ya. Oke, iya, itu akan spesial. menambah warna nantinya ya Pak ya pada Imlek kali ini. Dan masyarakat Kota Makassar misalnya yang ingin menonton perayaan pada malam hari ini Pak, mungkin bisa disampaikan di titik-titik mana saja bisa berkumpul? Yang pasti kalau malam hari ini yang akan ramai di Jalan Sulawesi sekitar kelentengnya. Tanggal 2 itu yang tadi saya katakan, itu ada arakan, itu akan mulai jam 1 siang jalannya. Itu seputar Jalan Sulawesi, Jalan Sangir, Jalan Irian, Wahidin, Jalan Ahmad Yani, kembali ke Jalan Sulawesi. Jadi 4 persegi itu kita kelilingi kota. Itu tanggal 2 jam 1.
Nanti tanggal 12 juga di malam Cap Gome, di malam hari Jalan Sulawesi itu ada pesta kembang api, ada barong, ada wisata kuliner, ada panggung gembira, rame lah seperti itu. Dan semua masyarakat bisa menyaksikan Ya. begitu ya Pak ya, diajak untuk Free, bercita-cita. semua Free, silakan betul. datang. Nah, itu yang paling suka masyarakat itu yang free, yang Betul. gratis ya Pak ya. Oke, baik, dan juga pada keterlibatan tahun ini Pak mungkin di NU dan juga perayaan Imlek dengan teman-teman mungkin sudah ada pembicaraan terkhusus mungkin bagaimana nanti terlibatnya terutama dalam barisan nanti itu seperti apa? Jadi kita akan mempersembahkan yang terbaik Oke. dan Surprise semakin ya, Pak, ya? semakin memberikan warna perayaan Imlek itu. Jadi kalau misalnya Pak Ketua Pak Peter memberikan kami surprise, insya Allah nanti di tanggal 2 itu kita juga akan berikan surprise. Surprise, oke. Kalau selama ini Imlek identik dengan barongsai, lampu-lampion, dengan untuk HUS spesial 2025 ini Imlek, Konzili ini NU akan memberikan warna tersendiri. Wow, keren. Nah, jadi, itulah biar masyarakat kita merasakan bahwa Iya. inilah apa namanya keragaman kita yang patut kita syukuri bersama, sehingga Imlek sama nanti mau tahun baru, mau tahun Hijriah, mau misalnya hari-hari besar agama lainnya, masyarakat akan menunggu. Jadi mereka tidak akan menunggu hanya misalnya keunikannya teman-teman, tapi menunggu juga keunikannya dari kita. Dan inilah yang artinya kita mencoba melakukan hal-hal yang kecil sebenarnya sangat mudah untuk dilakukan untuk memberikan dampak yang lebih besar kepada daerah kita, khususnya Kota Makassar yang sangat multikultural ini kan Beragam ya. sangat beragam, sehingga warna Makassar itu bisa mempengaruhi warna Sulawesi Selatan bahkan warna Indonesia, sehingga kita sebagai warga bangsa dan umat beragama penting sekali lagi penting untuk mengambil bagian kecil apapun itu dalam rangka merawat kebinekaan. Untuk apa? Untuk meneguhkan harmoni kebangsaan. Karena sekali lagi bahwa bagaimana bisa kita hidup beragama dengan baik, hidup sebagai makhluk sosial, kalau kita tidak menciptakan sebuah kehidupan di lingkungan kita, di kota kita ini dengan bisa hidup berdampingan dengan teman-teman apapun latar agama, golongan dan sukunya. Itu yang paling penting. Jadi ditunggu saja Pak Gongsi Facai selamat Imlek, dan kita akan ikut berpartisipasi memeriahkan itu, menjadi bagian daripada rasa kesyukuran agar keberuntungan, kesejahteraan dan kesehatan kita seperti semangatnya Imlek tahun ini ada inspirasi baru, melahirkan kreativitas baru, dan itu bukan hanya teman-teman tapi bagi kita semua. Baik, jadi nanti ada kejutan ya Pak ya dari teman-teman NU untuk bagaimana mewarnai nanti barisan Bhinneka Tunggal Ika pada perayaan Imlek kali ini. Dan kemarin juga dari teman-teman Muslim sudah merayakan tahun baru juga ya Pak ya. Kebetulan waktunya berdekatan begitu. Mungkin seperti apa juga dalam Muslim merayakan tahun baru, samakah mungkin harapan-harapannya dengan teman-teman yang juga sedang menyambut tahun 2025 ini dengan perayaan Imlek dan Sukacita? Ya, kalau di kita di Islam kan tahun baru Hijriah, dan banyak kegiatan. Kalau di Islam itu kan ada pawai 1 Muharram, pawai obor itu yang sangat dekat. Kalau teman-teman Tionghoa memakai lampion, ya kita obor, kemudian pawai 1 Muharram, dan yang paling besar atau skala kegiatan yang paling intens itu adalah zikir dan doa bersama, muhasabah sama dengan teman-teman. Dan tentu juga pasti ada open house-nya, ya kan, ada open house-nya, tapi tidak seperti misalnya kalau hari raya Lebaran seperti itu. Jadi makanya saya sampaikan bahwa Imlek, Hijriah, kemudian Masehi itu adalah persoalan perbedaan cara menentukan awal dan akhir tahun. Tapi yang paling penting adalah apa yang kita harapkan dan apa nilai yang bisa kita ambil dari pergantian perubahan itu. Semangatnya. Adalah semangatnya untuk mencas lagi agar kesadaran kemudian optimisme kehidupan kita dan baik sebagai individu maupun sebagai warga bangsa, apa yang kita harus evaluasi dari tahun yang telah kita lewati, kemudian apa yang akan kita raih di masa yang akan datang. Ya, jadi ini juga penting bahwa
berbeda waktu perayaan tahun baru di antara kita itu justru semakin bagus sebenarnya. Karena setiap saat kita bermuhasabah, Iya. mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Jadi bagus juga. Jadi makanya inilah yang perlu ditanamkan bahwa Imlek itu bukan persoalan ideologi, bukan persoalan teologi, tapi adalah ada momentum yang bagi teman-teman Tionghoa yang ada di situ, yang sebenarnya bagi kita tidak melihat dan merayakan itu, tapi kita mengambil adalah substansi dan nilai dari hari raya yang dilakukan oleh teman-teman yang berbeda mungkin dengan kita. Itu yang paling penting. Oke, baik. Dan memang kalau tahun baru kita harapannya bisa lebih semangat lagi, lebih evaluasi tahun kemarin apa kurangnya begitu tahun ini supaya bisa kita perbaiki lagi, hokinya lebih banyak lagi ya Pak ya tentunya. Betul. Pokoknya apapun itu kita beda tapi tetap satu kan, kita tetap Indonesia ya, seperti itu. Jadi semangatnya seperti itu ya sebenarnya. Mau Imlek, mau tahun baru, apapun juga, walaupun ada perbedaan, kita tetap bangsa Indonesia. Jadi itu semangatnya ya Pak Ustaz, ya kira-kira seperti itu. Makanya kita juga tidak janjian ini, Pak Peter pakai baju merah, saya pakai baju putih. Jadi memang ya saya yang ambil merah putihnya ya. Merah putih. Nah, artinya bahwa kehidupan ini memang penuh warna dan warna ini harus kita jaga karena tidak indah. Kenapa pelangi itu indah? Iya. Karena dia berwarna. Betul. Warna-warni. Kalau Ya satu kan? warna dia tidak menarik gitu ya Pak ya. Oke. Dan ya kita ini di sekarang ini memang sudah berbeda warna. Saya sendiri Hindu Pak. Ini Muslim dan Bapak dari Tionghoa sekarang lagi menyambut sukacita begitu bersama. Dari Muslim juga mungkin sudah mempersiapkan diri untuk Ramadan begitu. Kalau Ramadan juga saya bersukacita Pak karena ikut wartakjil. Ya selalu ditunggu. Saya ini kan paling suka makanan Bugis. Iya, betul. Jadi kue-kuenya kesempatan ya, Pak, ya? di Ramadan itu muncul semua. Ramadan itu muncul semua kreativitas Betul. tradisional itu. Jadi artinya memang Kebihenda ini judul dialog kita pada hari ini sangat bagus karena mengangkat tema kebinekaan. Yang memang itu yang selalu istilahnya kita bahasakan untuk kita jaga karena sekali lagi bahwa kebinekaan kita di Indonesia ini dengan berbagai ragam yang ada, tidak ada negara pun di dunia yang sama, betul. Yang sama. Kemarin kami mengikuti dialog tentang kebinekaan secara nasional oleh Kementerian Agama dengan melalui kerukunan beragama. Ya sekali lagi bahwa tidak ada yang paling kita selalu tonjol-tonjolkan di belahan dunia ini ketika tokoh-tokoh bangsa kita, pemimpin kita mempromosikan Indonesia. Bukan mempromosikan tambah, bukan mempromosikan lain-lain, tapi salah satu yang selalu ditonjolkan Presiden Soekarno pun pada saat pidato di sidang umum PBB di tahun 50 kan yang ditonjolkanlah Pancasila. Ya Pancasila. Jadi harus kita merawat menjaga ini. Jadi kekayaan immaterial, non material tapi harus kita jaga, harus kita rawat karena sebenarnya inilah yang menjadi pengikat kita sehingga hari ini kekuatan kita bangsa Indonesia. Kekuatan bangsa Indonesia sehingga hari ini ya kita masih bisa duduk seperti ini berdiskusi. Ada kesempatan dengan Pak Ketua kita ngopi bersama. Ya itu Ngopi Nusantara ya. Ngopi Nusantara. Saya kira seperti itu. Iya, dan itu menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat lain melihat Indonesia karena saya rasa jarang di suatu negara itu ada banyak beragam agama, budaya yang bisa hidup berdampingan dan saling rukun begitu ya Pak ya. Indonesia itu luar biasa. Iya. Benar. Dan kita lewati banyak ya. Iya, betul. Segala cobaan tapi tetap kita satu. Itu luar biasa dan kita kan negara kepulauan, kalau mau dipercepat itu gampang sebenarnya. Tapi kekuatan bangsa kita itu loh. Bisa bersatu dalam perbedaan itu. Itu yang hebat. Nggak ada duanya. Iya, semoga kedepannya nggak ada konflik-konflik lagi begitu ya Pak ya, kita semua bisa hidup berdampingan. Jadi ya itu caranya untuk merawat itu yang kita tonjolkan adalah persamaan. Sisi kebersamaan kita, nilai-nilai kemanusiaan itu, intisari ajaran agama kita, bukan ideologi kita, teologi kita yang kita tonjolkan, lalu itu yang kita paksakan menjadi benar. Lalu melihat orang lain salah. Iya, itu akan jadi bentrok ya. Itu bisa kita berkaca berpengalaman kepada bangsa-bangsa lain di muka bumi ini kan. Mereka kan berkonflik ya bukan karena
ini, tapi konfliknya karena pertentangan ideologi, bukan ya. Dan itu yang kita ya ini artinya kapan ada misalnya satu agama atau kelompok tertentu yang mencoba memaksakan ideologinya, maka Kacau pasti. maka ya itu bisa mengganggu kehidupan berbangsa kita, dan ya pasti NU paling di depan untuk Menjaga. iya, untuk ini, dan itulah yang juga menjadi komitmen daripada NU dengan Indonesia Tionghoa, bahwa ayo kita senantiasa mengintensifkan, mengaktifkan dialog kita, karena inilah semakin sering kita berdialog, maka persamaan dan apapun masalah-masalah yang ada di tengah-tengah kita itu bisa terselesaikan dengan dialog. Dan itu yang coba kita pelihara di NU, teman-teman di agama lain termasuk, dan melalui Indonesia Tionghoa yang di dalamnya beragam Betul. agama. Untuk ini seperti itu. Oke, baik. Dan juga kita kalau kita bisa hidup berdampingan, saling rukun dan saling menyambut perayaan masing-masing dengan penuh sukacita, semakin banyak perayaan semakin bahagia ya Pak ya. Karena semakin banyak libur, semakin banyak diskon. Kalau kita begitu ya Pak ya. Itu sisi lain. Iya, itu betul. manfaat lain. Manfaat lain ya. Semakin banyak diskon, semakin banyak pertunjukan yang bisa kita saksikan. Ada takjil tadi kalau bulan puasa, perayaan-perayaan lainnya. Kalau kita melihat itu sebagai kebahagiaan dan sukacita, maka kita bisa berbahagia juga sama-sama. Jadi kalau misalnya apa dilakukan oleh teman-teman Tionghoa, misalnya di saat kita masih berusia remaja, berusia anak-anak, kan kita hanya keluar untuk menyaksikan misalnya lampion keindahannya, betul. barongsai misalnya, kemudian apa, ternyata setelah kita ini seperti pada sekarang, ternyata ini hanya simbol-simbol, simbol-simbol semua yang apa yang ada, tetapi di balik semua simbol itu ada makna yang harus kita jaga. Betul, itu yang apa paling tuh? penting, Itu yang paling penting. Makna apa itu? Itu kebinekaan kita. Dan sehingga saya itu kalau malah kami bercanda biasa dengan Pak Peter Gosal, biasa kami panggil beliau dengan Peter Al-Ghazali. Peter Al-Ghazali kan artinya apa? Bahwa kita lagi sudah tidak melihat perbedaan agama latar belakang, ya kan? Misalnya saya berkulit yang tidak sama kulit dengan Pak Peter, sudah tidak jadi penghalang lagi, karena kenapa? Yang muncul adalah nilai humanisme, kemanusiaan kita yang ada, dan tujuan kehidupan kita sebagai khalifah kan di muka ini untuk merawat alam. Nah, bagaimana bisa kita merawat alam kalau sesama umat manusia kita tidak saling menjaga? Sehingga penting bahwa momentum-momentum pergantian tahun itulah ditonjolkan adalah bukan sisi kenapa misalnya tahun ini karena ini teologinya. Itu tidak salah. Tapi yang lebih penting adalah apa yang kita bisa ambil hikmah daripada proses perubahan pergantian waktu dan pergantian tahun itu. Itulah selalu kita kembangkan dan hidupkan. Oke, baik. Itu memang menjadi harapan kita bersama. Semoga kita selalu hidup rukun ya Pak ya. Dan terakhir mungkin Pak Peter, apa yang menjadi harapannya di tahun ini Pak? Baik itu untuk masyarakat Tionghoa, dan apa harapannya untuk Imlek tahun ini, dan juga harapan kedepannya untuk bisa lebih bekerja sama lagi dengan NU dan juga umat beragama lainnya. Silahkan. Harapan kita tentu di tahun yang baru ini kita makin baik, makin sejahtera, kota kita makin maju, makin aman, masyarakatnya makin tenang, makin makmur ya. Dan tentu kalau dengan NU kita udah saudara, pasti kita akan jalan sama-sama selama-lamanya, kita akan buat program sama-sama. Dan bagi teman-teman Tionghoa, saya ingin ucapkan selamat Hari Raya Imlek, Kongsi Fatchai. Oke, baik. Semoga tahun ini lebih meriah, lebih senang-senang, lebih hoki lagi tentunya ya Pak ya. Oke, baik, dari teman-teman NU Pak, dari mungkin apa yang ingin disampaikan pada diskusi kali ini? Yang pertama tentunya sesuai dengan harapannya Pak teman-teman di Inti dan di Tionghoa, ya kita mengharapkan hujan. Hoki yang banyak Hujan membawa barokah, berkah. hujan berkah maksudnya. Kemudian semoga dengan disampaikan tadi Pak Ketua di tahun ular kayu, apa yang mesti ular kayu bisa tercapai, sehingga keberuntungan, kesejahteraan, kesehatan. Karena kenapa? Kalau Pak Peter sejahtera dan kawan-kawan, maka makin bisa Pak Peter untuk memberikan manfaat sosial kepada orang lain dan kepada daerah kita, khususnya
Kota Makassar. Semakin bisa maslahat untuk dan bermanfaat untuk banyak orang. Itu harapan kita di tahun baru ini. Gong si Facai. Gong si Facai. Ya, kami juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek ya Pak ya. Terima kasih. Semoga tahun ini, di tahun ular kayu ini bisa lebih cerdas lagi, lebih kreatif, lebih banyak hal-hal positif yang ditimbulkan, termasuk juga kerjasama dengan NU dan seluruh masyarakat yang lain ya. Di Kota Makassar sendiri dan di Sulawesi Selatan. Sekali lagi kami menantikan berbagai perayaan dan juga berbagai pertunjukan yang akan disajikan pada saat 2 minggu ini selama perayaan Imlek. Kami juga akan ikut memeriahkan. Tentunya dengan Tribun Timur juga siap meliput begitu ya Pak ya, dan menyiarkan ke seluruh penjuru dunia seperti apa perayaan Imlek di Kota Makassar yang begitu meriah, apalagi di tahun ini 10 tahun belakangan baru juga dilaksanakan. Tadi yang paling saya tunggu baris itu tadi, baris Bhinneka Tunggal Ika. Betul sekali. Terima kasih Pak, semoga sama-sama. Terima kasih. lancar-lancar rezeki, kesehatan dan juga kesejahteraannya. Bapak juga Terima dari kasih. NU. Salam untuk rekan-rekan NU Pak. Amin. Semoga sehat selalu, Munas nanti juga berbahagia. Kami menantikan kabar-kabar baiknya. Dan terima kasih Tribun Timur, bagian daripada mitra kerja spesial NU sampai dengan hari ini. Baik, terima kasih. Semoga kita kedepannya bisa ketemu lagi ya Pak ya, bincang-bincang positif. Oke, sekalian selfie ya. Tribuners boleh juga ikut selfie mungkin. Oke, terima kasih. Dan juga terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada siang hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Dan Tribuners, bagi yang ingin menyaksikan perayaan Imlek di Kota Makassar, tadi Pak Peter sudah sebutkan di mana-mana saja titiknya. Mulai hari ini sudah bisa disaksikan kemeriahannya seperti apa. Mari kita sambut tahun baru ini. Baik itu tadi sudah merayakan tahun baru Islam, tahun baru Imlek, dan teman-teman tahun Masehi dan apapun itu perayaannya, mari kita sambut dengan penuh sukacita. Saya Ilu Devisania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Gong si Facai, selamat tahun baru Imlek.